Ini bukan hoax, Alexander Pato udah nge-follow Instagram Persib Bandung. Dan ini semakin sinkron dengan keinginan Persib yang memboyong satu pemain asing baru berposisi sebagai striker. Atau jangan-jangan Coach Bojan Hodak berniat untuk menduetkan trio Samba di depan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, bolehlah dicek dan recheck terlebih dahulu kalau memang Alexander Pato ini udah nge-follow Persib Bandung. Dan ini saya tampilkan, nah ini hasil cek saya, ini hasil screenshotan saya, kalau memang Alexander Pato ini udah nge-follow Persib. Tapi bukan berarti juga kalau seandainya ada pemain yang nge-follow Persib itu diyakini bahwa pemain itu akan pindah ke Persib Bandung, akan hengkang ke Persib. Enggak seperti itu juga. Cuman kalau dipikir agak jauh ke belakang dengan logika juga, kok bisa ya pemain sehebat Alexander Pato, pemain kelas Eropa, nge-follow Persib Bandung? Kecuali kalau memang Pato ini ngefans sama Persib, tahu sama Persib, tahu bagaimana militansinya Bobotoh bersama Persib Bandung, tahu bagaimana euforianya para supporter Persib Bandung, sehingga Pato ini suka sama Persib, agak masuk akal. Tapi kalau diingat-ingat, agak jauh juga untuk pemain sebintang Pato untuk mengikuti Persib Bandung. Bukan berarti kita merendahkan Persib Bandung, tapi memang kelasnya jauh lah ya, kalau seandainya kita harus bilang atau ngasih logika ke situ. Nah, cuman juga, Bobotoh, ada kemungkinan kalau memang Pato ini membangun komunikasi dengan Persib Bandung. Entah nantinya memang betul ke Persib atau enggak. Karena sekarang memang rumornya sedang ramai sekali kalau Persib itu memang akan membawa satu pemain asing berposisi sebagai striker. Cuman orang itu siapa, kita belum tahu. Bahkan di konten-konten sebelumnya, ketika saya nyepil-nyepil striker baru Persib ini, yang akan diboyong Coach Bojan Hodak, saya belum sebutkan nama, bahkan negaranya pun saya belum punya bocoran. Cuman sekarang terbaru ada bocoran dari Alexander Pato nih. Ini mungkin karena cocok logi dengan Pato yang udah ngikuti Instagram Persib Bandung. Tapi sekali lagi, ini masih rumor ya Bobotoh, kita nikmati saja lah. Kalau rumor kadang-kadang yang dibicarain A, yang terjadi B. Tapi nggak ada salahnya juga kalau memang kita berharap seorang Pato, karena memang memiliki kualitas, walaupun ada yang bilang ya Pato kan udah habis sekarang, apa bagusnya ya, habis-habisnya pemain Eropa, kalau di Indonesia ya bagus lah gitu kan. Nah, umurnya pun sebenarnya seumuran sama DDS dan Ciro, bahkan bisa dibilang kalau saya gak salah lebih tua Ciro dibandingkan dengan si Pato ini gitu kan. Dan Pato jelas lebih memiliki kualitas. Ini menjadi sinkron dengan yang udah saya bicarakan beberapa kali di konten ini, di YouTube ini, kalau Persib memang akan membawa striker baru yang katanya juga kabarnya tidak akan menjadi pelapis, tidak akan menjadi pengganti DDS, tapi justru akan diduetkan dengan DDS. Makin masuk akal kalau kita berbicara seperti itu dengan nama Pato di depan. Karena nggak mungkin lah sekaliber Pato itu dicadangin, nggak mungkin. Dan jika kita lihat juga bagaimana historis seorang Pato di Eropa dulu, dia pernah menjadi striker murni, dia bisa juga menjadi seorang second striker, dia juga bisa menjadi seorang penyerang sayap seperti Ciro sekarang. Dan masuk akal juga kalau seandainya nanti diduetkan untuk menjadi teman seorang David da Silva, menjadi second striker, ya, atau juga menjadi pengisi penyerang kanan yang udah jelas kiri punya Ciro, tengah punya David da Silva, di kanan kan kadang Rian, kadang Febri, kadang Beckham, diisi sama Pato, agak masuk akal juga gitu kan. Apalagi Persib mau bermain di Asia, jelas kita harus memiliki pemain yang memang memiliki kualitas dan pengalaman jam terbangnya tinggi banget gitu kan. Walaupun sekali lagi Bobotoh, saya dasari ini sebagai cocok logi saja dan juga sebagai salah satu bentuk kita mengkonfirmasi atas rumor-rumor yang ada sekarang. Cuman ya nggak ada salahnya sih kalau kita berharap. Dan saya juga sempat baca di salah satu akun yang membahas tentang Persib Bandung. Tapi ini jangan dijadikan dasar ya. Sekali lagi ini jangan dijadikan dasar. Kita hanya diskusi saja. Karena seperti yang udah saya bilang bahwa channel ini adalah channel tongkrongan Bobotoh. Setiap Bobotoh boleh komentar, silahkan. Boleh menambahkan, boleh menyanggah juga, silahkan. Jadi ini obrolan warung kopi Bobotoh lah gitu. Kabarnya juga manajemen tuh udah sepakat dengan Alexander Pato, jadi 90% akan ke Persib, dan juga karena salary-nya itu nggak jauh beda dengan
Michael Essien kemarin. Jadi nggak masalah lah buat Persib kalau salary segitu katanya ya. Tapi sekali lagi ini jangan dijadikan sebuah dasar, ini hanya obrolan bobotoh saja. Nah, menurut bobotoh, kalau seandainya Pato benar-benar jadi ke Persib Bandung, apakah menguntungkan? Kalau saya menguntungkan. Dari sisi kualitas, ya kita tidak bisa ragukan lagi seorang Pato. Walaupun memang seperti yang saya bilang tadi, Pato bisa dibilang menyusut lebih cepat gitu kan di usia muda, bahkan bisa dibilang tenggelam, tapi saya yakin sentuhan-sentuhan dan kualitasnya masih ada. Terus dari segi marketing juga akan kuat. Selain Pato memang pemain kelas dunia, dia juga memiliki paras yang 11-12 sama Mimin gitu kan. Jadi ini akan membuat daya tarik sponsor banyak masuk ke Persib Bandung, dan mungkin juga itu adalah salah satu teknik marketing Persib. Selain Persib butuh kualitas seorang Pato di atas lapangan, Persib juga butuh seorang Pato ini untuk bisa mendatangkan pundi-pundi uang dari segi sponsor. Bisa juga jika kita berbicara seperti itu. Tapi lagi-lagi kita nikmati dulu aja ke depannya seperti apa. Apakah benar seorang Pato yang akan memperkuat slot pemain asing baru bagi Persib Bandung, dan Coach Bojan Hodak berniat untuk menduetkan trio Samba di depan. Ini agak unik ya, karena kalau seandainya benar ini Pato yang hadir, otomatis ada 4 pemain negeri Samba yang dimana baru direkrut dari center back. 2 kita udah punya lama, Cio dan David da Silva, dan juga Pato sekarang. Jadi ada 4 pemain Brazil negeri Samba di bawah nahkoda seorang pelatih dari Kroasia. Jadi agak unik gitu kan, DNA Kroasia dengan permainan negeri Samba di dalamnya. Tapi saya berharap siapapun pemainnya nanti, entah itu mau Pato, entah itu siapalah gitu kan dari negara mana, yang jelas itu harus berkontribusi lebih kepada Persib, memberikan satu permainan, tenaga, pikirannya, mentalitasnya kepada Persib agar Persib bisa lebih baik. Yang jelas pasti kita sangat ingin mempertahankan gelar juara, itu yang paling realistis untuk sekarang. Dan juga seenggaknya kita berbicara banyak lah di Asia, jangan jadi bulan-bulanan. Kalau untuk juara di Asia, ya memang tidak ada yang tidak mungkin, dan saya juga berharap seperti itu, dan pastinya genjleng lah lamun seandainya Persib juara di Asia. Tapi itu memang agak sedikit sulit ya kalau kita berpikir ke situ. Tapi seenggaknya mungkin mudah-mudahan Persib bisa berkata banyak lah di Asia. Segitu dulu mungkin bobotoh sealam dunia tentang masalah si Kang Pato ini. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Assalamualaikum.